Vegetasinya langsung berubah itu teman-teman. Gitu. Hutannya. Betul. Kita sudah mulai biasa-biasa. Yes. Kita kasih percabangan lah. Enaknya kemana ya? Kiri lah. Susahnya kalau mau daki gunung yang jalurnya nggak jelas gini. Saya nggak tahu puncaknya. Di situ saya masih kepikiran perkataan aku tadi. Mau berangkat. Ini jalurnya udah mulai apa ya, meragukan teman-teman. Kita harus punya sesuatu yang cepat untuk dihadapi. Oke teman-teman, selamat sore. Kita mau mendaki lagi. Dan sebelum mendaki kita mau melihat sebuah tanaman. Ini tanaman apa nih? Ini tanaman apa itu teman-teman? Itu lavender. Kayak lavender deh. Iya. Ini yang buat nyamuk. Oke, lanjut pembukaan di atas saja karena tadi ada dangdut. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ثم قلنا للملائكة آدم فسجدوا Mas, moga. Ya oke teman-teman. Hari ini saya dan Ari itu pengen nyobain puncak Pandowo. Bisa juga ini ke puncak Jabolarangan, juga bisa ke puncak Mongkrang. Ini saya lewat sebentar Dusun Wonomulyo Geni Langit. Dan hari ini tuh agendanya dadakan sekali. Baru tadi jam 12 kita baru agenda ke sini. Punya agenda ke sini. Ini udah jam 5, kita kemungkinan nanti trek malam. Bukan kemungkinan lagi ya, pasti trek malam. Yes, nggak masalah. Yang penting kita nyobain jalur baru. Ini juga bisa kita sebut puncak Mongkrang via Jabolarangan Wonomulyo. Sampai sampras kok. Sesuatu. Aduh banget. Wah, letak sih sampras. Mantap. Ya oke teman-teman, kita sampai di ujung jalan Cor. Dan ini kita masih istirahat. Dan ini sekalian kita mau ngambil air buat masak nanti. Cukup segini aja. Karena di sini nggak ada sumber air. Dan ini airnya dari sini. Keren. Ini sangat seger. Nah, kita coba.
Mantap. Tidak ada yang lebih segar dari air pegunungan. Asli. Kita mau istirahat dulu. Lumayan loh jalurnya ini. Ini harusnya ada ojek. Cuma karena kesorean, jadi orang sini masih berkebun. Rencana pada pengen ngojek aku. Masih istirahat dulu lah. Menenangkan. Setelah vakum cukup lama. Hampir 2 minggu saya nggak aktivitas di alam. Setelah camp sama Mas Farid. Ya ini nanti rencana kita mau ngecampnya di Puncak Pandowo langsung. Terus besok mungkin kita jalan-jalan ke Mongkrang atau nanti malam kalau ada waktu kita jalan-jalan ke Mongkrang. Ke Puncak Mongkrang maksudnya. Bukan yang itu, yang ramai candi itu bukan, yang Mongkrang atasnya lagi. Dan besok pagi kita lanjut lintas jalur lewat Jobolarangan, Puncak Jobolarangan. Ya biar ini Ari tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat jalur ini waktu dulu tahun berapa ya? 2020 atau 19 itu saya pas Agustusan ke sini sama Fadil sama teman saya satunya itu ke Puncak Argocupu. Kalau ada yang ingat, masih ingat ya. Ini jalurnya. Sekarang udah beda sekali. Tadi kita sempat ngobrol di base camp. Katanya nggak ada yang daki ke sini. Jarang, bahkan nggak ada. Dan ini saya sama Ari juga pertama kali. Intinya semoga selamat sampai tujuan. Iya. Jadi nanti yang di atas ya cuma kita berdua. Kita berdua. Kami berdua. Ya itu loh yang sering naik Mongkrang, coba lewat sini. Jangan lewat sana terus. Lewat sini lebih ke pendakian, bukan wisata. Kalau lewat sana kan wisata itu. Karena udah rame, banyak warung kan. Banyak warung. Cobalah ke sini biar ya biar ada sensasi mendaki. Iya, seperti itu. Karena ini nanti vegetasinya bakal tertutup total, plus kita nanti jalan malam. Ini mungkin kita jalan berapa meter tuh udah maghrib. Ini udah setengah 6. Ini udah setengah 6. Ini tadi kita sempat dilema karena kemarin itu ada kamera trap yang ngesut Macan Tutul. Ya itu di KPH Lawu Selatan. Daerah sini. Ya. Semoga tidak terjadi. Aman ya teman-teman. Kalau video ini tayang berarti kita aman. Ya teman-teman, kita mau lanjut lagi perjalanan malam ini mungkin. Bentar lagi. Oke, kita mau berdoa dulu. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran dan keselamatan dari berangkat sampai kita balik ke rumah. Amin. Oke, untuk keselamatan kita dan untuk kelancaran perjalanan kita, Al-Fatihah. Oke, situ Adventure Madiun gas. Ini udah gelap sekali di video loh ya. Di video udah gelap banget. Ini udah terdengar suara azan. Apa iki? Oh, azan. Ternyata udah azan teman-teman. Jadi kita mungkin nunggu dulu aja lah. Yuk. Oke. Ini udah azan, jadi kita tunggu dulu, baru jalan 10 meteran. Oke, kita istirahat dulu di situ nih, batuk-batuk ya. Sekalian kita mau persiapan lah center lah. Soalnya di sini udah gak kelihatan deh. Oke, di sini aja. Oke teman-teman, lanjut lagi. Azannya udah selesai. Dan ini kok ada orang ya bawa suket ke atas sih, kandangnya di atas kok ya sana. Dan itu juga masih ada orang jalan ke situ. Ini aktivitasnya kok surup-surup ya.
Mungkin nokturnal. Nokturnal ya, seperti kita nokturnal. Wah, ini ceritanya jadi pendakian malam dong. Jalannya waktu kelihatan cuma dicor itu tadi ya. Jalan cor. Dan ini tadi itu dadaan teman-teman. Iya. Jadi jam 1 kita baru kepikiran. Yes. Ngapain? Bingung kita mau ke Ponorogo, Trenggalek atau sini. Dan akhirnya memutuskan sini. Setengah 4 baru berangkat. Aduh. Ya seperti itulah perjalanan Cito yang tidak bisa ditebak. Kita lagi ngopi santai rokokan, tiba-tiba des, yuk ke sana. Makanya itu kalau teman-teman tanya agenda kemana itu saya bingung, karena saya itu jarang punya agenda. Kalaupun punya ya seperti ini agendanya, dadakan. Nah ini jalur sepeda motor teman-teman, ini dulu lintasan trail, mungkin sekarang udah nggak dipakai. Kita lewat yang lurus terus saja. Ini nanti estimasinya itu sekitar kurang lebih 3 jam. Jadi nanti jam 9-an, setengah 9 lah kurang lebih. Ternyata masih azan lagi dong. Tadi di sini, sekarang dari sana. Oke, dulu saya waktu kesini diantar sama basecamp Mas Adit sama Rohmat waktu ke Argo Cupu. Tadi saya juga sempat ngobrol di WA sih. Mau tak suruh nganterin juga bisa. Dan dulu kalau teman-teman pernah ingat ya, saya dulu dianterin sampai puncak Argo Cupu ya. Dan salah satu teman saya yang namanya Puji sekarang nikahnya sama yang nganter dulu. Keren. Pendaki jodohnya ketemu pendaki. Mantul. Hari katanya mau nembak boyem sama teman. Oke, fokus ke jalur lagi. Kita jalur ini. Wes. Resiko kalau kita ngompas di malam hari itu. Bisa-bisa kalau ada jalur yang berbeda dikit, kita bisa muter-muter nanti. Dan sedikit saran untuk teman-teman yang berkegiatan di alam bebas, usahakan kalau naik itu jangan malam. Kalau belum pernah. Dan kalau saya ini Bu ya, aku juga heran. Wah, udah lama nggak jalan malam. Oksigennya kita bagi sama tumbuhan. Saling berbagi teman-teman kalau malam. Biasanya kalau trek malam itu
apa ya, kita udah jalannya udah malam, dari base camp itu udah malam, jadi udah langsung apa adaptasi. Tapi ini enggak, kita tadi sempat ngerasain siang, terus ini baru jalan berapa kilo ya dari kita start tadi, sekitar 1,5 kilo udah malam. Ngap. Oke, kita istirahat dulu sambil ya ngapain lah yuk. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita udah jalan 1 jam loh sampai sini plus istirahatnya. Dan di atas akhirnya udah mulai kecek banget. Betul. Ini kita sudah mulai berasa ya. Yes. Udah mulai berasa. Dia nanti kemungkinan di atas anginnya kenceng. Oke. Kita tes tapnya kita. Coba apa ya? Sedikit ada nggak enak gitu loh lewat sini tuh kalau malam. Karena ada berita kemarin loh. Iya. Bukan. Saya terlalu konori. No. Itu. Ada sandal teman-teman. Nah ini kayak rodo kayak gini. Ayo. Oke, ini saya nggak begitu banyak ngomong soalnya saya mau fokus dulu. Ini jalurnya banyak sekali teman-teman. Ini kayaknya bukan jalur. Ini coba buka. Jalur air loh. Basah. Kiri. Ikut jalur motor ya. Ya ini susahnya kalau mau daki di gunung yang jalurnya nggak jelas gini. Saya nggak tahu puncaknya. Ya meskipun topografinya itu ada, coba puncaknya itu saya belum tahu lokasinya di titik mana di topografi. Kita nggak mau ngambil resiko karena bukan punya kita. Ada turun.
jalur nih. Jalurnya gila-gila terus ya. Saya sambil kanan ya. Kanan. Jalur. Kita ambil jalur sih. Awalnya jelas hilang, ketutup. Ya akhirnya kita turun lagi. Aduh. Jadi kita mau ikuti jalur aja lah. Masa iya kita naik turun terus? Aduh. Wah. Udah jalan sekitar 1,5 jam. Kita istirahat dulu. Dan kita masih bingung jalurnya kok zigzag terus. Dan ini nanti ada opsi lagi teman-teman. Kalau memang nanti terlalu malam atau jalurnya udah nggak sikon untuk dilanjutkan, kita ada opsi ke camp di tempat yang cukup lumayan luas. Cuma nggak tahu ini puncak Pandowo atau bukan. Di sini di tengah-tengahnya Gunung Jebolarang sama nggak kelihatan loh. Kita istirahat lagi. Sebenarnya nggak begitu najak tuh, nanti zigzagnya itu loh. Iya, zigzagnya terus. Kita gini terus. Ini di topografi zigzagnya lumayan tuh. Kalau kelihatan. Oke teman-teman, lanjut. Dan itu udah bisa ya. Kita lanjut perjalanan. Nah, tahu ini tadi pokok kita lihat sikon aja. Kalau memang kita bisa lanjut dan jalurnya mulai jelas atau jelas, kita lanjut. Karena nanti yuk kita ada acara masak-masak meskipun nggak seribet yang biasanya. Karena kita ndaki. Dan anginnya udah tembus dari sini, tembus. Yes. Nah ini sebelah kanan itu anginnya mantul. Ini tuh saya masih kepikiran perkataan Ari tadi loh. Mau berangkat. Aduh. Ya mungkin nanti lah kita cerita di atas lebih jelas ya. Ya nanti yang masih belum tahu kabarnya kita kasih cuplikannya. Kita tayangin screenshotannya berita. Iya. Nanti saya up. Rasanya kok lebih gak tenang gitu loh. Oke, mungkin jalurnya seperti ini terus, kita skip kalau nanti ada sesuatu yang menarik. Gas. Oke teman-teman, lanjut saya nyalain. Soalnya ini tadi kita sempat salah jalur.
Nah di sini tuh udah mulai apa, tumbuh akar angin ya, jadi ini kemungkinan juga dingin. Di sini tuh dingin. Ini posisi. Kita sampai pos 1 dong. Ternyata ada posnya tuh. Itu apa? Lurus tulisannya. Oh ini yang jalur motor, ini yang jalur biasa. Ini tulisan pos 1-nya maksudnya apa ya? Rutan ini rumah tahanan. Rumah tahanan? Iya. Maksudnya apa ini? Ini rutan. Ada 2 jalur, 3 malah. Oh ini ada tulisannya Puncak Pandowo. Oh iya. Tuh Puncak Pandowo Mongkrang. Oke siap. Berarti kita ke sini. Oke. Akhirnya agak lega teman-teman. Setelah keyakinan mulai diragukan oleh jalur. Oke, kita gas. Ya ini dulu itu digembok karena dulu sempat viral kalau naik motor ke Puncak Mongkrang, naik beat itu loh. Tahun berapa lupa saya. Dulu waktu saya ke Argo Cupu. Oke. Ini lanjut lagi. Woi, ketemu kayak sini. Ya, Riri. Di sini tuh kita bingung sama jalur motor. Ada jalur motor, ada jalur jalan kaki. Itu pos tadi itu baru teman-teman, dulu belum ada. Harusnya ada lagi satu tempat di atas, itu lebar banget dulu. Pikir itu posnya. Kalian kita istirahat lagi teman-teman. Bisa. Ini jalurnya nanjaknya itu nggak nanjak banget, pelan-pelan. Wow. Tapi ya alhamdulillah kita dari sini itu udah apa ya, mulai tertutup jalurnya, tertutup dari angin maksudnya. Bukan tertutup semak-semak banget tuh ya. Kita menemukan apa? Spesies. Kok spesies? Kotoran teman-teman. Nggak paham ada kotorannya itu ya. Yes. Kok yo enak rene. Go pori.
Iki lori. Oke. Ini kita lewat jalur apa ya? Wih. Yo, berarti ya, guys. Jadi kita itu udah menemukan plakat, tapi setelah plakat masih bingung. Jalur air terus. Ayo. Ini jalur banyu digawe ya Mas. Iya, kayak digawe. Biyen kak ngene iki lho, Rek. Oke teman-teman, kita bukan dua percabangan lagi. Nah, enaknya kemana yo? Kiri wae lah. Kita masih bingung. Ini ada apa gini? Oh, ini sepertinya bunga anggrek ya. Kita coba lewat sini. Ini kita masih nyari petunjuk jalan. Iya, kita coba kesini aja. Apa? Apa iku mau? Iki enak petunjuk kayak kiri. Ndi? Enak. Enak kayak. Oke, ke kiri. Oh iya. Oke, kita ke kiri teman-teman. Ke kanan. Astaga. Ini sebenarnya itu jalurnya jelas loh. Ya, dia udah jelas. Loh. Tapi banyak yang jelas. Dan tadi ada gelebak-gelebak itu apa ya? Burung apa ya? Burung apa yang gelebak-gelebak. Ini treknya udah mulai mantul-mantul ini. Oh, ini ada jalur. Jalur lagi. Ini jalur motor ya? Yo, ini jalur motor. Wah, itu ada plakat itu. Ini jalur lagi ke sana. Ini jalur lagi. Oh, dine. Terus milih ya. Karek milih. Iki karo wong milih Mas. Ternyata bingung juga ya kalau
banyak jalur yang jelas itu. Dan ini tuh tulisannya kanan. Ini kalau dilihat dari plakatnya itu jalur trail. Ya, ini ada ke kiri ada. Ke kiri juga ada. Oke lah. Kita ke Kanan nih. kanan ya. Oke, kita ke kanan aja. Dari mana sih Mentang ini? Tuh, pisang-pisangan. Loh, ketemu jalur lagi. Mantap. Oke, saya mau cek ketinggian dulu. Loh, ini ketinggiannya udah 1900 dan ketinggian dari Argocupu Pandowo itu 2100-an kalau nggak salah, kurang lebih loh ya. Berarti kan hampir sampai, tapi kita masih muter-muter, jalurnya gini terus. Ini juga ada jalur tapi ditutupi tali. Ini jalur motor, kita ikuti jalur motor aja. Ini banyak sekali ya kayak gini. Loh, ini ada jalur. Kayak itu temunya kuit deh. Dan bolongan sidik bu. Coba ini. Ya mungkin kita nyari tempat yang agak santai, kita mau istirahat sambil merenung dulu. Ini bingung saya. Break. Ini jalurnya udah mulai apa ya, meragukan teman-teman. Kita harus punya sesuatu yang cepat untuk dihadapi. Saya mau cek topografi dulu, teman. Sambil merenung, kita mau makan-makan dulu lah. Lapar teman-teman.
Angin. Dan ini anginnya cukup besar. Bahaya kalau waktu angin ini kita lapar. Itu bisa terjadi hypothermia. Cuma apa ya? Ya lapar itu tetap kita harus melihat apa ya? Kondisi fisik kita. Kira-kira kalaupun lapar jalan malam terus angin itu kuat apa enggak? Kalau enggak kuat mending teman-teman ngecamp atau istirahat, bikin kopi atau bikin mie itu. Pokoknya jangan sampai lapar. Bahaya kalau dingin itu lapar. Kecuali teman-teman lapar pun jalan terus, itu lebih aman lagi. Cuma ya tiba-tiba gelebak semaput. Kehabisan tenaga. Ini kalau dilihat dari topografi itu ada salah satu puncak dekat dari sini. Belakangnya ke sana. Tapi agak ke kanan. Kemungkinan itu kalau enggak yang dekat puncak Mongkrang. Cuma kita masih bingung. Karena saya sendiri belum ngecek puncaknya itu lokasinya di mana. Sebenarnya ada plakat puncaknya itu ada. Cuma di peta enggak ada dong. Makanya teman-teman tuh sering kesini biar di peta itu Biar segera di peta muncul. segera muncul. Ini bisa jadi apa ya? Pendakian yang seru loh kalau lewat Wonomulyo itu. Teman-teman bisa ke Pandowo, terus lewat Mongkrang, lintas ke Jobolarangan. Jobolarangan turun lagi ke base camp Wonomulyo. Keren loh, 3 puncak. 3 puncak Cuma satu base malam. camp. Loh, 1 malam dapat 3 puncak. 1 base camp. Wah, enggak perlu Bonusnya air terjun. bonusnya air terjun. Jadi Mantap. enggak perlu mikir dari base camp sini ke sini ngojek atau gimana, enggak usah Nggak usah. mikir. Ada 1 base camp. Mantul. Biasanya kan kalau lintas jalur itu pasti kecuali Cemoro Kandang, Cemoro Sewu itu Ya, deket jangan jalan kan. dibilang lah ya. Biasanya kalau Ceto Cemoro Sewu yo kita harus ojek. Wah, tetep. Mantap. Ya ini bisa jadi apa? Referensi buat yang mau ndaki di sekitar Lawu. Apa ya ini? Oke teman-teman, kita mau lanjut lagi. Duh, yo nggak begitu kelihatannya. Nah ini rencana kita mau ke titik ini, titik yang ini. Oke teman-teman, yuk lanjut. Ini nanti kita mau ke salah satu puncak itu tadi aja. Kita lihat sikon. Karena kok semakin kesini tuh jalurnya nggak begitu jelas. Entah nanti kalau di depan jelas lagi, nggak tahu. Ini jalurnya miring sekali loh. Ini ada jalur. Ini juga ada jalur. Kita rumit. Ini. Ini kendala saya itu saya gak tahu puncaknya teman-teman. Jadi saya itu nggak bisa baca peta. Kita itu harus kemana nggak tahu.
jalur-jalur. Ini asli miring. Itu kayak jalur motor deh. Ya. Nah ini kayak akar angin ya. Nah ini loh. Iya. Tapi kok beda ya, kak putih ya. Mungkin ini jenis angin selatan. Oh iya sih, no. Wih, kita ketemu jalur motor akhirnya. Ketemu lagi teman-teman. Ada jalur lagi. Ini jalur motornya. Hihihi. Kita ketemu jalur motor. Ini ada jalur tapi ditutup. Nah itu kita dapat plakat lagi. Oke, masih plakat motor. Pelan-pelan naiknya. Ini kita udah jalan sekitar 3,5 kilo. Dan ini udah jam 20. Kita udah jalan sekitar 3 jam. Lebih 2 menit. Dan masih belum sampai ke puncaknya. Dan ini kayaknya kemungkinan kalau estimasi dari teman saya tadi itu sekitar 3 sampai 4 jam. Itu kemungkinan yang saya maksud puncak Pandowo itu puncak yang saya titik. Ya semoga bener. Kalau memang itu jadi bentar lagi ini kurang. Ya tadi kalau saya garis lurus itu sekitar 340 meter. Ya seperti itu. Tapi ya nggak tahu. Ini soalnya masih ada satu puncak lagi persis di bawahnya puncak Mongkrang dan ketinggiannya 2100. Kalau di sini ketinggiannya 2000 lebih dikit ya, 2000 kurang 100 sih, hampir setara sama puncak yang dekatnya Mongkrang. Alhamdulillahnya kita udah ketemu jalur motor lagi. Ya kita ngikuti ini aja sampai ke sana. Ya semoga sampai sana jalurnya seperti ini terus. Dan anginnya di belakang saya itu angin. Lumayan. Ini kita berhenti sebentar aja udah kerasa dingin. Mantap. Oke teman-teman, ini kok datar ya? Loh, pos 2. Oke, kita sampai di pos 2. Oh ya, ini pos 2, tempatnya cukup luas. Ini bisa buat ngecamp. Mungkin sekitar 5 tenda, 6 tenda lebih. Bisa mau orang. Ini arahnya ke sini, tapi kok datar ya. Cuma kalau dilihat dari topografi itu bener teman-teman. Kita dari sini itu harus ke kanan.
Ini kita harus ke kanan. Artinya bener. Kemungkinan puncaknya itu ini. Ki. Sing kuwi. Ya. Saya coba tak cek ya map. Oke teman-teman, dan tebakan saya ini kemungkinan bener kalau puncak Pandowo itu di situ. Kayak loh ya. Tapi kalau nggak bener yo, tetap kita nanti mungkin camp di situ aja. Jaraknya tinggal 350 meter. Ini ada puncak lagi, dan kalaupun kita ke kiri lurus, ini kalau ini lurus ke sana, itu kita arahnya ke puncak Jobolarangan. Mantap. Wih, kalau memang bener tebakan saya ini nanti, wih keren. Jadi saya harus cari guru spiritual lagi. Oke teman-teman, yuk lanjut lagi. Nah ini dari sini, dari pos 2 itu jalurnya datar. Baterai saya udah mau habis yang seter. Dan anginnya itu loh, ya Allah, dingin banget. Oh, iya. Ini pohonnya udah full lumut ini dari sini tuh. Nah ini. Nah, akarnya ini dibuat bonsai keren ini. Ini akar bonsai keren ini. Dari pos 2 itu yang saya titik sekitar 350 meteran. Wah, kita putuskan untuk camp di sana aja. Udah lapar ini. Tadi kita belum sarapan dulu. Wis mau meh hotel. Sarapan. Aku belum sarapan. Vegetasinya langsung berubah itu, teman. Gitu. Hutan. Asli. Perubahannya cukup drastis. Aduh. Oke, kita fokus jalan. Terpadam ya. Sementek ya. Dari sini tuh jalurnya datar, tapi anginnya udah mulai kerasa, kenceng banget. Ini kalau siang keren ini kayak hutannya. Mantul, rasanya pengen ngecamp di sini saja. Suasananya weh. Tapi ini bahaya ini kalau semoga teman-temannya pasang trap itu nggak di sini ya. Aduh, ngeri. Ya nanti aja lanjut ke di camp saya ceritain. Duh, kita ini turun. Turun beneran tuh. Saya mau cek topografi dulu. Bener. Nek kita tarah. Oh iya bener. Gitu. Yes. Bener teman-teman. Kita turun dikit. Nah, itu nanjak. Berarti kemungkinan besar itu ya emang itu puncak. Apa?
batu. Keenggon kayak Cepat motornya mana? Iya. Musuh motor Wah, sini sih. keren. Ya, sekarang di dalam motor. Iya sih, dulu waktu viral itu kan lewat sini yang main ke Mongkrang gitu. Naik beat loh, Rek. Beat loh. Sanger. Satria saya aja nggak sampai gitu ya. Mungkin perlu dicoba seperti itu kalau pengen viral. Gitu. Dan kita jadi duta apa? Duta sampo. Duta pendaki. Karena kita pakai motor. Saya nggak ngebayangin itu misuhnya berapa kali. Hehehe teman-teman, kita menemukan jamur, tapi ini kayak nggak bisa dimakan. Besar sekali, ini bisa buat piring loh, buat Iya. telenan. Jarang-jarang telenan apa dari jamur. Iya, tapi sih enggak ketet ke iris. Wih, kemakan Iya. dan keracunan. Aku kagum Rek sama gunung apa hutannya itu. Keren sekali. Tapi sing kepas lurer ini enak ya gitu. Yes. Ini udah jam berapa ya? Jam 9. Ya. Kita udah jam 9. Nah, ini udah mulai tertutup. Ini Ari tak suruh di depan itu biar kita itu ngelihat jalur, teman-teman. Ini jalurnya udah mulai tertutup. Mantul. Keren. Tapi ini jalurnya datar ya, teman-teman. Cuma tadi di sana itu agak turun dikit. Semoga Oke, ada pelang lagi. oh kita ketemu pelang. Tak pikir bujak. Tempatnya cukup datar, ini bisa buat ngecamp kalau bingung. Puncak. Oh, ini ada plakat lagi, Puncak Pandowo Mongkrang. Oke. Duh. Ini sampai sini anginnya emang berhenti atau emang lah ya? Anginnya kok saya baru sadar tiba-tiba agak sunyi gitu loh. Pah. Oke. Sampai sini saya ceritain. Enggak saya ceritain sih. Mungkin teman-teman bisa dicoba untuk jalur ini ke Puncak Pandowo Mongkrang plus Jebo Larangan, karena jalurnya wih mantul teman-teman, dan lumutnya itu kalau siang atau pagi kemungkinan lebih keren lagi, karena kita malam juga kelihatan. Kita besok lintas rencana. Well, anginnya ini semakin malam kenceng banget. Tidur. Itu